Shalom, selamat pagi. Kali ini saya akan tunjukkan beberapa ayat dan juga ada beberapa cuplikan ya. Ya, kita lihat ayat ini ya, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Dikatakan di sini bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus diam di dalam kita. Selanjutnya kita lihat berikut ini ya. Ada foto, ada sedikit video klip yang menunjukkan hal-hal yang mungkin menarik, tapi bagaimana kita bersikap ya terhadap hal-hal seperti itu. Nah, ini adalah pemandangan yang cukup banyak ya terjadi di beberapa kota. Kalau yang ini di satu kota di Jerman, di jembatan, dan kita lihat di sini entah ada berapa puluh ribu atau ratus ribu atau mungkin entah berapa banyak itu gembok ya atau slot yang berisikan nama, biasanya nama dua orang, pria wanita, lalu gembok itu dikunci ya, lalu kuncinya nggak ada di situ ya, kayaknya dibuang. Nah ini di banyak tempat ini ada ya, kalau baca di internet ya, coba cari aja ya, cari tahu mengenai apa namanya gembok cita atau apa, itu bisa dilihat. Kalau nggak salah yang salah satu yang terkenal itu di Paris ya. Saking banyaknya kunci gembok yang dikaitkan pada pagar jembatan, maka kemudian akhirnya pagarnya itu rubuh, ambruk ya. Dan setelah digembok itu kuncinya dibuang ke dasar sungai. Ya, jadi mau nggak mau kan lama-lama kan makin dangkal itu ya, jadi mesti dikeruk ya. Dan kemudian kalau nggak salah dibuat peraturan nggak boleh lagi buat di situ, tapi di tempat-tempat lain, termasuk di tadi yang kita lihat itu ya, itu juga dibuat ya, entah udah berapa banyak. Nah, kalau pergi ke bagian yang lain juga ada ya, bahkan di salah satu pegunungan Alpen itu ya, bahkan dipasang di situ ya. Mungkin karena banyak orang pasang gembok lalu ditulis nanti gemboknya kalau udah dipasang, kuncinya itu taruh di kotak, nanti kami akan simpan dalam satu goa ya, salju abadi ya. Nah, pertanyaannya kenapa orang buat seperti itu? Nah, ini coba lihat ya. Begitu banyak ini di Zermatt ya, di Matterhorn, di pegunungan Alpen ya, di bagian negara Swiss. Nah, kita lihat ini memang jadi tempat wisata, dan bersyukur juga di tempat seperti ini orang mengakui Tuhan Yesus ya. Ada salib di sini dipasang di sini. Ya, kemudian juga di beberapa tempat tuh ada ayat-ayat firman Tuhan yang mengagungkan tentang Tuhan. Ya. Tapi kenapa juga tetap ada yang disebut ini ya, love lock. Nah, ini saya bacakan ya petunjuknya ini. Gantungkan love lock ya atau gembok cinta itu pada pagar dan kunci itu. Dan untuk melindungi lingkungan, to protect the environment, please don't throw the key over the railings ya. Tolong jangan lemparkan anak kunci itu keluar pagar, tapi tempatkan itu dalam satu kontainer yang khusus di samping lift. Nanti kunci-kunci itu akan diambil secara teratur pada selang waktu tertentu, yang kemudian akan dibekukan ya, disimpan dalam es abadi, dan kemudian ditaruh di dalam istana Glacier ya. Nah, kenapa orang bertindak seperti ini? Dan itu banyak sekali loh ya. Memang ini jadi tempat wisata, tapi pertanyaannya adalah kenapa di tempat-tempat seperti itu digantungkan gembok ya, gembok cinta, love lock. Nah, rupanya biasanya yang pergi ke tempat-tempat seperti ini ya berbagai banyak ya pasangan pria wanita, dan ketika mereka jalan-jalan ke situ
Lalu mereka nyatakan ya seperti tindakan profetik ya, bahwa cinta mereka itu abadi. Mereka lambangkan dengan gembok tersebut yang dikunci ya, mereka membuat janji bahwa mereka itu akan sehidup semati ya, mereka buat kuncinya gemboknya ditaruh di situ, lalu kuncinya ya dibuang. Tapi kalau di sini dikumpulkan untuk disimpan dalam salju abadi. Itu sebenarnya satu tindakan profetik ya. Mereka berharap dengan bertindak seperti itu, maka cinta mereka berdua ya, sepasang sejoli itu akan apa? Akan abadi ya. Bener nggak seperti itu? Ya, orang bisa aja percaya seperti itu, tapi kalau kita yang percaya pada Tuhan, tentu kita tidak menggantungkan hidup kita pada benda mati seperti gembok yang kita kunci seperti itu, tapi lebih kepada kita ini berharap kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita pada Tuhan, dan oleh karena tuntunan Roh Kudus kita mengikuti apa yang Dia tuntun dalam kehidupan kita. Hal-hal seperti ini biasanya sifatnya tuh dari mulut ke mulut ya. Jadi kalau kita datang ke satu daerah itu ada kepercayaan-kepercayaan tertentu yang kemudian diikuti oleh sebagian orang, akhirnya yang lain juga ikut-ikutan. Sekian tahun yang lalu saya pernah ke rumah sepupu saya. Lalu setelah kami ngobrol beberapa lama, terus dia mau antar saya pulang naik motor, dan di rumahnya itu memang kosong. Kemudian sebelum kami pergi, dia udah kunci pintu, dan rumahnya itu ada pintu depan dan ada pintu belakang ya, dapur yang kemudian bisa keluar rumah itu dari belakang. Nah, kemudian setelah dia kunci pintu dapur itu dari dalam, dia pasang sapu ya, sapu ijuk itu dia balik, gagangnya di bawah, tapi bagian ijuknya itu di atas ya. Saya pikir loh kenapa seperti itu? Dan dia bilang ya ini supaya ini jangan maling masuk gitu. Saya geli juga gitu kalau secara logika ya, kalau maling dia bongkar pintu ya apa fungsinya sapu ijuk itu dipasang terbalik ya. Tapi rupanya ada kepercayaan ya. Ya dia antara percaya apa enggak, tapi karena itu diajarkan turun temurun ya dibuat seperti itu ya. Jadi itu seperti dongeng ya, dongeng yang turun temurun tapi dilakukan. Padahal sepupu saya ini wah ini apa, eh, galon gagah gitu ya. Maksudnya saya geli juga kalau ingat itu dulu ya. Lalu kemudian juga saya masih ingat ya, kadang-kadang dulu kalau misalnya lagi pergi jalan-jalan ya, lalu ke apa seperti daerah semak-semak kayak hutan gitu ya, hutan-hutan kecil. Lalu kalau mau apa kebelet ya, mau buang air kecil, itu diajarin itu ya. Nanti kalau mau buang air kecil bilang dulu ya, numpang-numpang, permisi, permisi gitu. Ada yang pakai bilang apa, anak monyet mau ini ya. Itu sebenarnya ini apa satu dongeng turun temurun tahayul tapi dipercaya ya. Nah, kalau kita pergi ke tempat-tempat seperti tadi ya, yang ada gembok gembok cinta itu, ya kalau kita mau ikutin apa yang fungsinya itu apa ya. Saya nggak bilang nggak boleh, tapi kan Alkitab berkata ya di Roma ya bahwa segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu dosa. Nah, apa dasar firman Tuhan ya bagi kita orang percaya? Saya senang lihat itu, saya foto aja dan saya melihat betapa banyak orang sebenarnya bahkan di dunia modern mereka mengerti bahwa ada sesuatu di luar kekuatan mereka yang mereka harapkan bisa menolong mereka. Nah, ketika mereka ingin supaya cinta mereka berdua abadi, mereka wujudkan dalam tindakan profetik ya. Mereka pasang gembok, mereka kunci dan kuncinya dibuang. Artinya ini betul-betul mereka mengikat cinta mereka sehidup semati ya. Dulu waktu saya masih SMA, saya dengan teman nonton film, sampai sekarang saya masih ingat ya, filmnya judulnya Little Romance ya. Jadi cerita tentang anak
anak kecil ya, pria dan wanita yang berkawan baik, ya lalu mereka pacaran ceritanya. Mereka masih kecil, masih SD ya, mungkin kelas berapa. Lalu mereka dengar cerita dari seorang bapak-bapak yang bilang kalau sepasang muda-mudi itu bisa naik gondola ya di Venesia, kemudian mereka berdua naik gondola itu lewat di bawah jembatan tertentu, dan pada jam tertentu jam 6 sore kalau nggak salah, lalu lonceng gereja dibunyikan dan mereka ciuman di situ, maka cinta mereka akan abadi gitu. Nah itu satu cerita ya, itu film itu memang satu hiburan lah istilahnya. Jadi diceritakan bagaimana dua remaja ini yang masih anak-anak ya, sebenarnya masih SD, mereka pergi ke Italia, ke Venesia, dan mereka naik gondola karena mereka ingin cinta mereka itu abadi. Nah, kita yang kenal Tuhan tentu kita tidak bertindak seperti itu. Ketika saya ke Mesir beberapa tahun yang lalu, guide lokalnya itu setelah kami kunjungi satu gereja, kemudian dia belikan balon ya, balon gas, lalu dia suruh kita tulis permohonan doa kita di selembar kertas kecil, lalu kertas itu digulung-gulung, lalu diikatkan pada balon gas, lalu dilepaskan ke atas, diharapkan bahwa doa kita yang kita tulis di kertas itu naik ke atas dan didengar oleh Tuhan. Nah itu juga seperti tindakan profetik tetapi tidak berdasar. Saya bersyukur pada waktu itu ada salah seorang anggota rombongan yang bilang, enggak, saya enggak setuju, itu tidak alkitabiah ya. Enggak ada itu diajarkan supaya doa kita boleh didengar, lalu kita pakai balon gas ya, supaya doa kita naik ke atas ya, kepada Tuhan. Nah hal yang sama juga kalau kita pergi ke Mesir ya, ke Mesir, ke Gunung Sinai. Di situ kita bisa naik onta sekitar 1,5 jam, kemudian setelah itu di terminal onta itu ya, kita jalan kaki lagi ke atas sekitar 1,5 jam. Kita sampai di puncak Gunung Sinai yang dipercaya disitulah Musa ribuan tahun yang lalu berjumpa dengan Tuhan. Dan bagi sebagian orang Kristen, tempat itu lebih keramat ya, dianggap keramat karena Musa bertemu dengan Tuhan di situ. Jadi dibela-belain datang ke sana, dan itu nggak nyaman loh ya, naik onta itu dan 1,5 jam lalu jalan kaki dan sampai di atas lalu berdoa berharap Tuhan mendengar doanya karena dinaikkan di Gunung Sinai. Ya sama sekali tidak alkitabiah ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang punya iman seperti itu ya nggak apa-apa juga sih. Itu kan kayak point of contact ya. Tapi kita yang hidup di perjanjian baru, kita perlu ingat tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dimanapun kita berada, di situ Tuhan ada. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita pergi ke Mesir, ke Gunung Sinai, kita berdoa di situ, doa kita lebih mujarab. Atau bahkan kalau kita berdoa di Israel, di tembok ratapan, kan banyak orang menulis doanya juga dalam secari kertas kecil, digulung-gulung, kemudian dimasukkan di sela-sela batu di tembok ratapan. Apakah doa kita itu menjadi lebih mujarab? Enggak juga ya, karena doa kita itu dijawab karena ada dasar firman Tuhan. Kita berdoa dengan yakin karena kita tahu kita orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Kita berdoa dengan dasar firman Tuhan dan tidak perlu tempat tertentu, apakah itu di tembok ratapan, apakah itu di ya banyak ya tempat-tempat yang dianggap keramat ya. Nggak ada seperti itu karena Alkitab berkata di perjanjian baru tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Firman Tuhan yang perlu kita pegang. Nah kalau ada yang bisa ke Israel, tembok ratapan mau berdoa di situ, ya mungkin bisa aja bukan karena lebih mujarab, tapi karena mungkin imannya terarah ke sana. Jadi point of contact-nya itu adalah tembok tersebut. Tapi kalau dibilang dasar firmannya, ya nggak ada ya. Firman Tuhan yang perlu kita pegang sebagai orang percaya di perjanjian baru, salah satunya adalah Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ya, camkan renungkan firman itu. Jadi kemanapun kalau kita pergi, nikmati pemandangan, enjoy, boleh foto-foto, tapi jangan ikut-ikutan seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Dengan hal-hal yang mereka lakukan,
berharap bahwa doa mereka, harapan mereka bisa terwujud. Kita belajar percaya pada Tuhan seperti firman-Nya. Amin.